Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kedua ini kami akan membahas tentang perkembangan paradigma manajemen pelayanan publik dengan anggota saya sendiri Dini Ayu Permatasari dengan NIM 203410014 dan rekan saya Nadila Iskina Maulaya dengan NIM 203410040. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang paradigma itu sendiri. Paradigma merupakan anggapan yang kemungkinan seseorang untuk menciptakan realitasnya sendiri. Paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada pelanggan. Pelanggan di sini yaitu kita sendiri sebagai masyarakat yang mendapat pelayanan dari pemerintah. Yang pertama yaitu Old Public Administration atau yang sering disebut OPA. Pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat. Konsep OPA memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara netral, profesional, dan lurus yang mengarah kepada tujuan yang ditetapkan. Di sini kalian bisa membaca ciri dan prinsip dasar dari OPA, yaitu yang pertama ada fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. Yang kedua yaitu kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan pengimplementasian kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Peranan administrasi publik dirumuskan sebagai fungsi yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Pada era OPA ini menganut falsafah political teori di mana politik dan administrasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia di mana prinsipnya ini berlaku pada masa penjajahan Belanda atau mungkin saat ini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan OPA. Kelebihan OPA yaitu gaji dan tunjangan kerja, kebijakan terpusat, dan tujuan tunggal. Yang ketiga yaitu struktur tersusun secara hierarki. Kekurangannya yaitu sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan. Yang kedua, diskresi kebijakan terbatas. Yang ketiga yaitu sistemnya kaku. Untuk selanjutnya, berikutnya adalah New Public Administration. Paradigma ini dasarnya mengkritisi paradigma lama atau disebut OPA yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Fokus NPA meliputi usaha untuk membuat organisasi publik mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif serta memberikan pelayanan publik secara merata. NPA ini terdiri atas 4 aspek. Yang pertama, perubahan, di mana merubah birokrasi yang lama menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan membuka respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, relevan adalah yaitu dapat diterima masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan. Berikutnya adalah kesamaan, keadilan, dan hukum. Yang terakhir adalah nilai. NPA dianggap sebagai merubah nilai dari yang awalnya birokrasi dipahami sebagai robot yang menekankan isu mekanik agar lebih fleksibel dan lebih dapat diterima secara luas. Pokok-pokok pikiran New Public Administration. Pokok pikiran dikembangkan oleh Fredrickson tentang NPA adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah sebuah ungkapan yang mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai, pilihan kerangka organisasi, pilihan corak manajemen, dan menekankan persamaan hak dalam pelayanan pemerintahan, serta memecahkan masalah secara teoritis dan sehat.
Kelebihan dan kekurangan NPA adalah yang pertama, mutu ukuran kinerja dari birokrasi menjadi meningkat dan menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang artinya semua mendapat pelayanan yang sama rata dan tidak memberatkan sebelah pihak. Yang berikut selanjutnya adalah kekurangan NPA, ialah menjadikan birokrasi menjadi semakin mahal dan tugas pemerintah hanya sebagai mengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis. Berikutnya adalah New Public Management. Suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan land management. NPM juga dipahami sebagai partisipasi sejauh mungkin, privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah, di mana NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia serta direalisasikan hampir seluruh negara industri. NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam paradigmanya. Penerapan NPM manajemen di Indonesia dapat dilihat dari penerapan beberapa karakteristiknya. Terlepas dari kedua pemerintah tersebut dalam ranah lebih luas, NPM dicoba diterapkan juga pada pemerintahan daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia dimulai tahun 2004. Ide dan prinsip dasar dari New Public Management menurut Den Hart dan DH 2003, penggunaan terminologi dalam mekanisme pasar, di mana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi terjadi di pasar. NPM menekankan akuntabilitas pada customer yang kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, pendampingan prosedur dan perampingan prosedur dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Kelebihan dan kekurangan NPM adalah mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan kekurangannya adalah berorientasi pada hasil bukan pada proses, yang artinya proses yang sedemikian rupa tidak terlalu dianggap, melainkan hasil yang keluar akan lebih ditekankan. Berikutnya yang terakhir yaitu New Public Service, di mana NPS yang dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama yang memiliki prinsip run government like a business atau market a solution to the if in public sector. Ciri dan prinsip dasar dari New Public Service yaitu melayani penduduk, bukan konsumen. Yang kedua yaitu mencari kepentingan publik. Yang ketiga menilai penduduk lebih dari kewirausahaan, berpikir strategis, dan bertindak demokratis. Penerapan NPS di Indonesia contohnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan yang diberikan oleh birokrat dalam hal ini, yaitu pelayanan terpadu satu pintu atau disebut dengan PTSP, pelayanan publik berbasis online yang merupakan inovasi dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien yang orientasinya adalah pelayanan publik yang prima. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari New Public Service. Yang pertama, kelebihannya yaitu membangun koalisi dan agensi publik, non-profit, dan swasta. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, berlandaskan demokrasi. Dan kekurangannya dari New Public Service yaitu terlalu memsimplifikasikan peran pemerintah pada aspek pelayanan publik. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip New Public Service masih terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi.
Dari keempat paradigma tersebut dapat ditarik kesimpulan dari dasar teoritas OPA itu berfondasi pada teori politik dan New Public Management berfondasi pada teori ekonomi dan New Public Service itu berfondasi pada teori demokratis. Pencapaian tujuannya untuk OPA yaitu badan pemerintah, sedangkan New Public Management yaitu organisasi, private, dan non-profit. Service New Public Service, pencapaian tujuannya yaitu koalisasi antar organisasi publik, non-profit, dan privat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.